Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi ya di channel Bubes 03. Hey. Seperti biasa, di sini sekarang kita akan menghadirkan komika. Ya, kalian semua juga udah pasti tahu lah, yang mainannya di pinggir julang dulu. Hey. Pacul. Pacul, Haji saja. Hai Pak, sehat? Sehat? Udah dengar kemarin ada jadi model video klip ya? Yang aku takkan bisa. Malu banget ya saya. Sama saya juga malu. Malu sama keluarga dan juga diri sendiri. Tolong. Sudah, kita kembali ke promosi awal. Ya. Selamat menemui baru. Oke, itu jangan ditonton ya. Udah cukup. Ya, paling mentok di 200 video lah video klip itu. Tapi terima kasih yang udah nonton ya. Aku Pacul. Teman-teman di kampung saya biasa manggil Pacul, dan itu gak tahu ya alasannya, latar belakang nickname itu dari mana gitu. Kalau misalkan di kampus saya sering dipanggil Mayo gitu. Seperti yang stand up minggu lalu kan biasanya saya suka bawain materi stand up pinggir jurang kan ya. Buat sekarang itu gak bakalan. Aduh. Sekarang saya nongkrongnya di pinggir sungai aja. Aduh. Wah. Karena kan kalau di pinggir jurang kan jokes-jokesnya itu kan agak eksplisit gitu kan ya. Ya lebih offended gitu. Tunjukkan ke sekelompok orang tertentu gitu. Buat sekarang nongkrongnya di pinggir sungai. Karena sebab kalau misalkan di sungai kan kedalamannya itu agak dangkal kan ya. Beda sama di jurang, minimal saya pun kalau misalkan harus tenggelam itu selutut ataupun sekepala gitu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, lutut, kaki. Aduh. Seperti prolog ataupun intro yang selalu saya bawakan bahwa Indonesia itu kan negara yang sangat kaya akan alamnya, alam Nusantara, sumber daya manusia, terus pun kesukuan, keanekaragamannya dan lain-lain gitu. Dan satu hal yang harus dicatat dan dipahami dan disadari juga bahwa di Indonesia itu bukan hanya kaya akan sumber daya manusia dengan alamnya gitu, bahwa di Indonesia ternyata itu kaya akan kekuatan mental. Mental orang-orang di kita itu sangat kuat, men, sangat kuat. Bahkan mungkin teman-teman sadar dan tahu betul ketika 2 tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya masyarakat di kita itu gak takut sama COVID gitu, COVID-19 gitu. Kita fokus sama kegiatan-kegiatan sosial kita, aktivitas sosial, produktivitas kita masih jalankan tanpa menghiraukan protokol kesehatan, Itu kan sudah mendeskripsikan saking gedenya mental orang Indonesia itu kayak gimana gitu. Selain daripada itu juga kan orang-orang Barat hari ini sudah menganalisis gitu bahwa di Indonesia itu akan dihadapkan dengan bonus demografi tahun 2040 gitu. Bonus demografi itu kan suatu perkembangan suatu remaja ataupun orang-orang yang menuju ke tahap usia dewasa, di mana akan ada aspek negatif dan positif gitu. Secara aspek negatifnya itu lebih dirigidkan gitu, lebih didetailkan bahwa orang-orang Indonesia kelak 2040 itu akan dikatakan bahwasanya remaja-remaja akan mengalami pengangguran, gangguan mental dan sebagainya gitu. Nah, orang-orang di kita kan nggak percaya itu palsu semua, itu klise, itu blur kayak kamera aku ke kamu gitu. Ngomongin jurang kan dalam ya, biar aku aja yang jatuh cinta ke kamu sedang dalamnya. Jadi bucin. Oke, akhir-akhir ini saya fokus buka HP. Di samping kesibukan saya untuk menyelesaikan kuliah, saya fokus untuk baca-baca berita, media, dan salah satunya saya ada pegiat Twitter. Buat apaan tuh biasanya Twitter tuh? Kalau misalkan gak nonton film ya itu film link. Itu bayar merah ya? Enggak. Film-film Netflix. Netflix and chill. Aduh. Oke, sekarang akhir ini saya fokus untuk baca-baca Twitter, berita-berita trending, dan selama tahun baru sekarang itu mulai ada 3 topik yang sangat trending sekali di Twitter. Apa tuh? Ada 3. Itu terkait dengan aktivitas seksual. Di pinggir sungai kalau aja santai. Saya juga masih
masih sayang ke masa depan saya. Nah, aktivitas seksual biasanya kan itu dilakukan oleh orang-orang yang aktif di sosial media, kayak misalkan motoin potong gitu kan ya, motoin tangan gitu, kaki kan ketis kaki gini suka ya suka ada gitu. Nah, aktivitas seksual ini dilakukan secara praktis gitu, secara pragmatis gitu, bahwasanya orang-orang yang melakukan ini itu dilakukan di tempat umum gitu. Dan yang trending hari ini tuh ada 3 topik. Pertama itu di kereta api, kedua di tempat magic, ketiga di satu perusahaan. Aduh, dan perusahaan ini sangat terkenal sekali di Indonesia. Apaan tuh? Spill dong. Nanti akan saya enggak. Nah, yang di masalah di kereta itu kan mungkin yang baca Twitter itu tahu lah ya. Kalau nggak di Twitter itu di berita udah di-up bahwasanya ada seorang korban pelecehan seksual perempuan, di mana secara kronologis lah si perempuan itu kan mau berangkat ke tempat kerja dari stasiun apa sih namanya tuh, saya tuh lupa. Sudimara, stasiun Sudimara ke Palmerah, ya ke Palmerah gitu. Nah, selama perjalanan dia itu gak sadar, ternyata diikuti sama seorang pria di belakangnya gitu. Nah, singkat cerita, ketika dia duduk di tempat pekerjaan, pas duduk kok pantat saya basah gitu. Pas dicek, wow, langsung pergi ke kamar mandi, ternyata ada warna putih gitu. Apa tuh? Nggak tahu, kayaknya itu apa ya? Kuning telur. Koko. Susu kental manis. Kamu kok mau pandang gitu. Nah, habis itu si perempuan itu kan nangis. Dia nangis, ya bilang ke teman-teman pekerjaan, terus melapor ke pihak kepolisian dan tentu saja ke pekerja-pekerja yang ada di daerah tersebut gitu. Dan pada akhirnya si pelaku itu ditangkap gitu. Nah, yang jadi aneh itu kadang kan kok bisa-bisanya gitu si bapak ini itu horny kok di mana-mana gitu. Kan ada gitu, bisa jajan gitu kan. Kalau nggak jajan cireng ya jajan cilung gitu. Kalau nggak jajan cilung ya bisa Basreng gitu kan. Ya gitu, maksudnya kan ada HP juga kan. HP itu jadi kita manusia sekarang gitu kan. Mau cari Al-Qur'an, mau cari Alkitab, mau cari apapun, Weda dan sebagainya itu ada kan di HP gitu kan. Nggak perlu ribet kita harus ke orang lain gitu kan. Gitu. Nah, ini kan jadi suatu hal yang sangat aneh gitu. Di samping maksud saya tahun baru ini kan tahun yang baru, kita baru buka buku, kita baru diperkenalkan dengan realitas yang baru, keadaan tahun yang baru, waktu yang baru, realitas dan sebagainya yang baru lah, serba baru gitu kan, bahkan baju pun baru gitu. Kok bisa-bisanya gitu, bisa nuangin peju di pantat cewek gitu kan, bisa buang di WC juga kan bisa gitu. Itu ceweknya gak sadar apa gimana? Ya justru dia sadar pas waktu duduk, kok basah gitu pantat aku gitu sampai itu. Ya. Ya kadang aneh gitu, orang-orang sekarang itu gak dari sekarang sih, dari dulu mungkin. Cuman kan sekarang baru tahun baru gitu. Boleh lah nanti Februari gitu. Februari atau Maret gitu kan bisa gitu. Awal tahun baru. Gimana gitu kan. Kayak apa gitu. Terus selain itu juga ada juga kasus pelecehan seksual yang dilakukan guru ngaji pelatih Rabani gitu. Tahu Rabani gak? Gak tahu? Ini. Kemana tuh? Rabani mah itu kan merek ya. Tolong di endorse dong. Masuk. Peka. Ya, kasus pelecehan yang dilakukan guru ngaji tersebut itu terhadap bocah laki-laki di usia yang rentang dari umur 8, 7 sampai 11 tahun gitu. Nah, kasus ini terungkap ketika seorang bapak dari si anak itu ngelaporin ke polisi gitu. Dan ya itu ternyata tiap waktu ke waktu laporannya itu terus bertambah. Yang sekarang itu baru 8 dan yang pertama itu baru 4 laporan ternyata. Dan maksud saya ini berarti sangat dilihat gitu dan jelas bahwa moralitas di Indonesia itu sangat kurang gitu. Setuju. Ya, konon katanya kan mental budget tapi kan kayak gini gitu. Ya aneh gitu kan, maksudnya bisa-bisanya pelaku pelecehan seksual itu diimplementasikan ke anak kecil gitu. Kalau misalkan emang nggak strength gitu, kalau misalkan emang orientasi seksualnya itu ke laki-laki, kan ada gitu tongkrongan yang lain pelangi gitu. Kosan gitu. Ya, kan biasanya mereka punya simbol-simbol tertentu kan untuk mengenali ya ciri-ciri mereka gitu. Punya pada khusus kayak gini gitu kan. Kayak gini. Kok tahu ya? Anda tahu ya? Waduh, jangan-jangan nih. Itu kata teman saya, katanya bilang kayak gitu. Mereka punya simbol-simbol khusus. Gak tau kayak gimana ya simbol-simbolnya.
Jadi ya ini benar-benar mendeskripsikan gitu awal tahun sekarang kita tuh benar aneh gitu, banyak pelecehan seksual gitu kan, belum lagi kebijakan sorry. Kok kebijakan terus sih? Ya gak tahu itu keceplosan. Katanya pinggir sungai. Itu alam bawah saya maafin ya. Nah yang terakhir yang ini bikin mungkin akan sedikit mengejutkan beberapa orang lah ya yang tahu gitu. Kasus ini seorang direktur utama dari PT Tampes itu salah satu PT perusahaan yang terkenal lah di Indonesia gitu. Dia ternyata memerankan satu adegan di dalam video syur gitu. Waduh. Gokilnya. Dan video tersebut itu sebanyak 6.000 video. Wih. Gokil. Emang Bener-bener di mana tuh? gak pengen saya jelasin sih. Aduh. Masa depan takutnya saya nanti melamar ke sana gitu. Enggak. Jadi ini dia itu memerankan satu video syur. Jadi aktor lah di dalam video dan video tersebut itu sekitar 6.000 video. Anjir 6.000 video itu banyak gitu. Iya. Bayangin, coba sekarang bayangin lah kalau misalkan dalam proses pembuatan selama 1 hari misalkan itu gak bakal cukup 100 video gitu. Belum dihitung dari durasinya juga kan biasanya suka 20 menit. Kok saya tahu ya? Oh, tahu lagi ya? Kok tahu lagi ya? Tahu terus sih. Apa banget perfilman? Biasanya kan 15 menit kalau enggak 20 menit. Paling pendek itu 6 menit lah ya. Kalau yang 2 menit itu biasanya yang cepat gitu. Nah, Ejakulasi. iya. Itu maksudnya 6.000 menit. Itu kalau misalkan dihitung per 1 hari itu bisa jadi 16 tahun. Coba bayangin lah itu pembuatannya kayak gimana. Belum lagi itu di konsepnya kayak gimana, misalkan mau pakai genre apa gitu kan. Aduh. Iya kan sketsanya kayak gimana, misalkan masuk peran nanti kayak gimana. Oh, nanti mau pakai skripnya kayak gimana. Wah, tinggal jadi gitu kan. Dan gak kebayang gitu maksudnya apakah yang dilakukannya itu genre BDSM kah? Kok saya tahu lagi ya. Hardcore. Gak maksudnya kan ya kebayang merah akan insecure lihat video ini gitu. dan setelah ini kan dilaporkan sama salah satu pengacara yang memberikan ribuan video tersebut gitu ke pihak kepolisian. Setelah diidentifikasi ternyata si perempuan dalam video tersebut itu rata-rata sudah bersuami gitu. Itu sudah bersuami gitu. Dan ini benar-benar mendeskripsikan begitu luar biasanya negara Konoha ini gitu. Kalau misalkan saya rekomendasikan ke Bapak ya, Bapak Dirut yang terhormat, cobalah banyak bergaul sama Bapak politik gitu. Biar rapih pakaiannya. Pakai pomade gitu kan, pakai dasi gitu kan. Kalau enggak ngobrol sama Anbu Konoha. Itu kan sama jubahnya ya. Berwibawa, berkarakteristik gitu. Sekarang lagi sedang proses menuju jawaban yang sebetul-betulnya gitu kan. Konoha tuh. Ya maksudnya coba bergaul lah dengan circle-circle mereka. Mungkin gak bakalan ter-up gitu, gak bakalan di blow up di sosial media gitu. Apalagi diberitakan di media nasional kayak TV dan sebagainya gitu. Backing kuat ya? Iya, backing kuat gitu kan. Kalau misalkan kena tinggal sebut nama orang lain gitu kan. Kan gampang gitu, gak perlu pakai uang banyak lah gitu. Ya kalau misalkan mau buka lowongan kerja gak apa-apa sih, tinggal saya bisa nge-baking lah. Baking vokal dan baking soda gitu. Tapi itu benar, maksud saya saking indahnya Indonesia dengan keanekaragamannya seperti biasa, itu benar-benar mendeskripsikan banyak hal gitu. Kemarin kebijakan pemerintah yang dinilai kontradiktif dengan masyarakat, RKUHP dan sebagainya gitu kan. Sekarang ada tahun baru dibuka dengan buku yang baru, pelecehan seksual, kasus aktivitas seksual, video syur yang sangat indah gitu. Sayangnya itu gak ada linknya ya teman-teman. Aduh. Ya, karena sudah diamankan pihak kepolisian. Saya kira Anbu sudah melihat itu dan nggak tahu tuh kayak gimana, berapa menit durasinya, pakai tema apa, genrenya kayak gimana, Cosplaynya gimana ya? Cosplaynya kayak gimana, kita nggak tahu gitu. Kita menunggu aja informasi bocor dari pihak-pihak Anbu yang punya peran di sana gitu. Ya itu saja mungkin lah dari saya mah ya. Sekarang aman lah ya di Aman. Aduh. God bless you lah buat semuanya sih on the top. Terima kasih yang sudah subscribe, nonton video juga. Terus nantikan juga lah video-video kita yang baru. Nanti kedepannya akan ada video-video yang serius lah. Enggak, video klip lagi bacul. Enggak dong, jangan.
akan ada video-video yang menarik lah ke depannya gitu. Dan tentunya kita akan nongkrong lagi di pinggir sungai. Oke. Siap tetap semuanya. Terima kasih saya Pacu.